Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bisnis plan kami yang kami namain dengan Apotik RN24. Adapun kami dari kelompok 4 adalah yang terdiri dari Bu Ripka Ankasima, saya sendiri, dan Pak Nur Jayadi. Oke, servis yang ada di RN24 adalah penjualan obat dan alat kesehatan, pemeriksaan dan konsultasi, servis 24 jam 7 hari seminggu. Di sini dalam peta ini bisa dilihat di sini adalah lokasi RN24. Dalam presentasi ini kami akan membahas aspek pasar, aspek pemasaran yang akan saya presentasikan, sementara aspek teknik dan teknologi, aspek SDM akan dipresentasikan oleh Bu Ripka, dan kemudian aspek eksternal dan aspek keuangan yang dilanjutkan oleh Pak Nur. Yang pertama adalah aspek pasar. Aspek pasar di sini kita lihat bahwa karakteristik konsumen adalah dari semua kalangan, perekonomian menengah ke atas, pendidikan minimum SMA, dan bisa melakukan swamedikasi. Kemudian peluang pasarnya yaitu belum banyak apotek yang buka selama 24 jam. Terus bekerja sama dengan praktek dokter bersama, lokasi strategis, dan modal pribadi yang lebih besar dari pinjaman. Kemudian risiko pasar yaitu adanya apotek pesaing, konsumen behavior, terus pamor BUMN, pendidikan minimum SMA, lalu fasilitas pesaing lebih unggul. Oke, kondisi pasar saat ini. Yang pertama adalah permintaan. Perkembangan permintaan dan penawaran obat atau alat terkait karena pertimbangan pandemi ataupun post-pandemi dan biaya pengobatan mendukung dilakukannya swamedikasi. Kemudian harga, perkembangan harga obat atau alat terkait yang terus meningkat. Kemudian awareness, yaitu pengetahuan tentang obat atau alat terkait dapat diakses dengan mudah. Lalu karakteristik, yaitu karakteristik target konsumen yang memungkinkan terjadinya transaksi jual beli. Lalu yang terakhir adalah asuransi, bahwa tidak semua obat yang diinginkan itu ditanggung oleh asuransi. Estimasi potensi pasar di masa mendatang. Nah, dalam tabel ini kita bisa melihat jumlah konsumen, pendapatan, jumlah pesaing, dan besarnya pendapatan yang akan dialokasikan untuk belanja, kemungkinan berbelanja, potensi pasar, serta potensi penerimaan. Oke, sementara untuk meramalkan permintaan, di sini kita bisa melihat seperti benchmarking kompetitif. Di tabel ini kita bisa melihat data apotik Kota Padang pada tahun 2021. Ini menurut data Dinas Kesehatan Kota Padang. Poin 2-nya adalah benchmarking fungsional. Di sini ada disebutkan bahwa Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotik, lalu Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian. Nah, kedua aturan ini adalah menjadi acuan standar RN24 dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Lalu benchmarking general, bahwa apotek kimia farma adalah yang menjadi apotek pembanding, karena apotek kimia farma menjadi apotek terbaik yang ada di daerah Kota Padang yang termasuk dalam 10 besar apotek terbaik Indonesia. Kemudian metode forecasting, yaitu obat yang paling banyak digunakan dalam swamedikasi adalah satu jenis obat dengan persentase 44,3%, dengan obat yang paling banyak digunakan yaitu analgesik dan antipiretik, yaitu sebesar 44,1%. Oke, seperti disebutkan tadi, kita mempunyai 4 kompetitor. Yang pertama adalah Kimia Farma M. Jamil, kemudian Kimia Farma Proklamasi, Apotek Padang, dan Apotek Anugrah 24 jam. Oke, kita masuk di aspek pemasaran. Di aspek pemasaran kita akan membahas segmenting, targeting, positioning, analisis SWOT, dan analisis marketing mix. Yang pertama adalah segmentasi apotek RN24. Di sini yang pertama adalah berdasarkan geografis.
Berdasarkan segmentasi geografis, itu Apotek RN24 akan mengoptimalkan penyediaan obat-obat yang terkait dengan penawaran harga yang sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Kemudian obat-obat untuk penanganan penyakit menular, obat-obat untuk penyakit degeneratif seperti stroke, diabetes, hipertensi, obat-obat untuk penyakit lambung yaitu menjadi 10 teratas penyakit yang sering dikonsultasikan di puskesmas. Kemudian obat terkait tuberkulosis, obat terkait pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, lalu menyediakan suplemen dan sejenisnya untuk penanganan bayi dan anak dengan gizi buruk. Sementara untuk segmentasi demografis, bahwa Apotek RN24 itu akan berfokus pada usia bayi dan anak. Pada segmen ini, apotek akan menyediakan vitamin yang komplit dan juga vitamin yang lucu-lucu dengan kemasan lucu yang dapat menarik keperhatian anak ataupun orang tua sehingga memudahkan untuk dikonsumsi oleh anak. Lalu usia produktif, usia ini menjadi sasaran utama Apotek RN24 dan menyediakan vitamin, suplemen dengan berbagai manfaat seperti manfaat bagi stamina, pembentukan massa otot ataupun kulit bagi imunitas tubuh. Sementara pada usia lanjut, Apotek RN24 akan mensuplai vitamin dan suplemen di luar segmentasi geografis. Obat wajib untuk penanganan pandemi, penyakit menular dan degeneratif tetap disediakan. Sementara untuk segmentasi psikografis, obat yang disediakan adalah kelas generik dan paten dengan rentang harga yang cukup besar. Untuk mencapai harga tersebut, harga untung yang diambil adalah dibatasi serta kombinasi jenis obat paten juga akan diseleksi. Untuk segmentasi apotek RN24 pada perilaku adalah untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Lalu melalui segmentasi perilaku ini, Apotek RN24 dapat mengidentifikasi siapa saja yang kemungkinan membeli, seberapa sering dan seberapa banyak, dan kapan mereka akan membeli. Lalu setelah memahami kebutuhan dan kebiasaan konsumen, Apotek RN24 akan mengembangkan bauran pemasaran dan strategi promosi yang lebih bertarget. Segmentasi Apotek 24 menghasilkan kelompok-kelompok pasar yang berbeda, lalu dipilih kelompok pasar yang menjadi target sasaran untuk pemasaran produk dan pelayanan kefarmasian. Apotek RN24 memiliki jangkauan Kota Padang sehingga targetnya cukup luas, melayani layanan obat dan alat terkait di segala usia, khususnya usia produktif. Positioning Apotek RN24 di sini kita bisa lihat kalau menurut Ciptono terdapat strategi yang dapat digunakan untuk melakukan positioning seperti atribut atau fitur produk, harga dan kualitas, aspek penggunaan atau aplikasi, pemakaian produk, kelas produk tertentu, pesaing dan manfaat. Sementara untuk Apotek RN24 akan melakukan pemosisian atau positioning pada variasi harga dengan rentang harga yang sangat luas sehingga dapat memenuhi semua kalangan masyarakat dengan banyak pilihan sesuai dengan kemampuan membeli masyarakat Kota Padang. Di sini kita akan melihat analisis TOS-nya, yaitu yang pertama adalah strength-nya, bahwa RN24 itu memiliki letak strategis yang akan mudah diakses, lalu lokasi dengan dekat dengan pusat pemerintahan, berada di lokasi berpendidikan minimum SMA dengan perekonomian menengah ke atas, modal kerja kuat, jumlah apoteker memadai, rentang harga yang cukup besar. Sementara weakness kita bisa juga melihat di sini juga dijelaskan opportunity. Nah, sementara strategi terhadap opportunity di sini kita juga bisa melihat tabel ini juga weakness terhadap opportunity, lalu ada threat atau ancaman dan strategi-strategi yang akan dilakukan terhadap
strength dan terhadap weakness dan strength. Sementara untuk marketing mix, di sini kita bisa melihat ada product, place, price, promotion, physical evidence, dan people. Nah, yang pertama adalah produk. Oke, di sini kita akan menyediakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, menyediakan obat yang berkualitas dan selalu tersedia, customer service yang selalu mendukung dan selalu siaga melayani. Sementara untuk place, distribusi pemasaran digital, saluran perdagangan dan konferensi industri, sales support, nomor saluran dan saluran yang tersegmentasi. Sementara pada price itu penetapan harga di pasar digital, positioning diskon, metode kredit pembayaran dan elemen gratis ataupun bernilai tambah. Untuk promosi, teknik komunikasi promosi dan pemasaran digital, komunikasi pemasaran, promosi pribadi, promosi penjualan, merek, dan pemasaran langsung. Sementara untuk di physical evidence, yaitu pengalaman kontak penjualan atau staf merek, kemasan produk, maupun pengalaman daring. Untuk people, yaitu kemampuan orang-orang kunci yang melakukan kegiatan pemasaran. Juga melihat kesenjangan keterampilan yang perlu diatasi. Individu dalam kegiatan pemasaran, individu pada kontak pelanggan, budaya, image, pelatihan, dan keterampilan remunerasi. Sementara pada proses, yaitu menetapkan proses agar tugas diselesaikan secara efisien, fokus pada pelanggan ataupun berorientasi pemasaran, business led, IT support, design feature, research and development. Oke, baiklah, berikutnya untuk aspek teknik dan teknologi akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Bu Ripka. Silakan Bu Ripka. Terima kasih Bu Rita. Slide berikutnya kita akan membahas mengenai aspek teknik dan teknologi. Sarana, prasarana, dan peralatan. Sarana, prasarana, dan peralatan adalah sesuai dengan Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotek. Apotek RN24 akan menyediakan penerimaan resep, pelayanan resep dan peracikan di mana produk sediaan tersedia secara terbatas, penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, konseling, penyediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan lainnya, dan arsip. Apotek RN24 juga harus memiliki prasarana instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata udara, dan sistem proteksi kebakaran. Peralatan apotek RN24 harus mencakup rak obat, alat peracikan, bahan pengemas obat, lemari pendingin, meja, kursi, komputer, sistem pencatatan mutasi obat, formulir catatan pengobatan pasien, dan peralatan apotek standar lainnya. Pengelolaan persediaan obat di apotek RN24. Apotek RN24 menyediakan persediaan untuk antisipasi, di mana apotek RN24 akan menyimpan persediaan sebagai langkah antisipasi yang dibuat berdasarkan kebutuhan jangka waktu ke depan atau future demand yang sudah dapat diperkirakan seberapa jauh kebutuhan akan diperlukan. Antisipasi persediaan di apotek dilakukan untuk membantu keperluan pada tingkat level stok, serta untuk mengatasi permintaan tak terduga dari pelanggan jika pada waktu tertentu terjadi peningkatan permintaan kebutuhan obat. Lalu persediaan saat fluktuasi, di mana apotek RN24 akan menyediakan sejumlah safety stock yang berfungsi untuk mengatasi fluktuasi yang tidak dapat diprediksi antara supply dan demand serta lead time. Berikutnya adalah hedge inventory, di mana apotek RN24 berfungsi untuk melindungi harga dari harga fluktuasi barang. Berikutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Untuk perencanaan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1121 Menkes SK 12/2008, yaitu tahap pemilihan obat, tahap kompilasi pemakaian obat, tahap perhitungan kebutuhan obat, tahap proyeksi kebutuhan. Untuk pengadaan obat-obatan di apotek akan dilakukan melalui pembelian atau pemesanan yang dilakukan melalui jalur resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan medis. Penerimaan obat di apotek ini merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Berikutnya,
Untuk penyimpanan, obat disimpan dalam wadah asli dari pabrik dan kondisi yang sesuai dengan penyimpanan obat tersebut. Sistem penyimpanan dapat dilakukan dengan memperhatikan kelas, terapi obat, bentuk sediaan obat tersebut, stabilitas, apakah yang dipengaruhi oleh suhu, cahaya, dan kelembaban, serta disusun sesuai abjad. Pengeluaran obat memakai sistem FIFO dan FIFO. Obat narkotika dan psikotropika harus disimpan di lemari khusus 2 pintu dengan ukuran 40 x 80 x 100 cm dilengkapi dengan kunci ganda. Berikutnya untuk pemusnahan sesuai dengan protap jika obat tersebut sudah mengalami kadaluarsa. Jadi kalau pada obat tablet biasanya obat tersebut kita akan buka dari bungkusnya, kita buang, dan bungkusnya juga kita akan buang tempat terpisah. Pengendalian stok obat-obatan dilakukan menggunakan kartu stok yang memuat nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan sisa persediaan. Berikutnya pencatatan dan pelaporan itu tetap kita lakukan dan akan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Berikutnya tentang alat-alat peracikan obat. Alat peracikan obat di apotek RN 24 akan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Di ruang peracikan obat sekurang-kurangnya disediakan peralatan peracikan, timbangan obat, air minum untuk mengencer, sendok obat, bahan pengemas obat, lemari pendikin, termometer ruangan, belangko refill resep, etiket, dan label obat. Berikut, ini adalah alat-alat yang harus ada, alat minimal yang harus ada di apotek kami. Nah, secara garis besar ini adalah layout apotek kami, di mana ada yang pertama pintu masuk, ada kursi, yang nomor 3 adalah rak produk herbal, yang keempat adalah ada gudang, yang nomor 5 rak medikasi, yang keenam kulkas, 7 meja administrasi, 8 meja penyerahan obat, 9 ruangan apotekernya, 10 rak obat. Yang berbeda lagi 11 meja peracikan dan 12 adalah tempat pencucian. Berikutnya kita membahas tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia. Struktur organisasi dalam mengelola sebuah apotek berlaku juga cara mengelola fungsi-fungsi manajemen dalam menyusun rencana kerja untuk mencapai suatu tujuan. Karena untuk melaksanakan rencana kerja tidak mungkin dilakukan oleh satu fungsi saja, maka organisasi atau apotek ini membagi-bagikan pekerjaan atau kita kenal istilahnya dengan organizing yang ada di apotek sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap fungsinya. Kemudian masing-masing fungsi melaksanakan rencana kerja atau activating dan sesuai dengan fungsi kerja tersebut dan harus mencapai sasaran yang ditargetkan kepada mereka. Berikut adalah struktur organisasi dari apotek RN 24, di mana ada apotek penanggung jawab yang akan memimpin dan menanggung jawab apotek, di mana apoteker ini akan membawahi tata usaha, asisten kepala, dan kasir besar. Tata usaha bertanggung jawab untuk administrasi dan laporan. Asisten kepala bertanggung jawab untuk kinerja anggota fungsional dan proses jalannya kegiatan farmasi di apotek RN 24. Asisten kepala juga membawahi regu 1 yang bertugas di siang, regu 2 yang bertugas di malam, di mana kedua regu ini akan memiliki asisten apoteker, kasir, cleaning service di masing-masing tim. Ada juga kasir besar yang bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang berkenaan dengan keuangan di apotek kami. Berikutnya kita akan membahas mengenai proses pendirian apotek. Proses pendirian apotek itu kita memerlukan bangunan, surat izin apotek, di mana untuk mengurus surat izin apotek ini kita membutuhkan surat izin praktik apoteker, fotokopi STRA yang ditunjukkan dengan harus ada STRA asli, fotokopi KTP daripada apoteknya sendiri, fotokopi NPWP dari apotekernya, lalu fotokopi peta lokasi dan dana bangunan, serta daftar prasarana, sarana, dan peralatan yang akan tersedia di tempat kami. Jika sesuai dengan rencana, maka apotek RN 24 akan beroperasi tahun 2023. Berikutnya untuk manajemen resiko, di mana ada tahapannya yaitu mengidentifikasi resiko, menganalisis, mengevaluasi, menangani, memantau, dan mengkomunikasikan. Untuk mengidentifikasi risiko, kita tahu bahwa risiko itu adalah peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Jadi kita perlu tahu apa aja risiko yang sangat mungkin terjadi di apotek. Nah, paling sering itu dari tahap perencanaan, misalnya ada kesenjangan, kita misalnya salah merencanakan, ternyata yang kita pesan adalah bukan sesuai dengan pola penyakit, tetapi pola apa yang kita sesuaikan dengan daerah lain, sehingga stok obat kita akan tidak mencukupi pada daerah target kita. Lalu proses pengadaan, pada proses penerimaan, di mana distributor tidak memeriksa tanggal kadaluarsa sehingga kita menerima obat yang dekat tanggal kadaluarsanya. Dan yang paling kita waspadai adalah proses distribusi ke pasien, di mana kita jangan sampai salah membaca tulisan dokter, salah mengambil obat,
dan sama memberikan etiket. Untuk menganalisis dan mengevaluasi, pada waktu menganalisis kita menentukan daripada besaran risiko secara kualitatif, semi kualitatif atau kuantitatif, di mana itu akan menentukan langkah kedepannya, yaitu mengevaluasi, menangani, memantau, dan bagaimana cara kita menyampaikan atau mengomunikasikan risiko terhadap pihak-pihak yang akan terkena. Berikutnya, penjelasan daripada perjalanan sumber daya manusia yang dapat kami berikan adalah kami akan melakukan 3 tahapan, di mana itu dimulai dari perekrutan, training dan pengembangan, dan kompensasi. Di mana perekrutan dan seleksi karyawan, kami itu punya spesifikasi yang khusus dalam setiap bidangnya, dan training dan pengembangan karyawan ada metode on the job training dan seminar kefarmasian untuk para apoteker dan asisten apoteker dan tenaga terkait supaya mereka tetap up to date daripada materi farmasi yang mereka butuhkan. Kompensasi atau penggajian karyawan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya kita akan membahas mengenai aspek eksternal. Aspek eksternal dari perencanaan bisnis apotek RN24 adalah yang pertama, pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian di apotek dari drug oriented ke patient oriented. Berikutnya, posisi dan peran apotek dalam pelayanan kefarmasian, yaitu peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009. Market size industri farmasi nasional, di mana adanya tren peningkatan total market size. Berikutnya adalah peraturan pemerintah yang menjadi guidance, terutama dalam peraturan pemerintah yang berbicara mengenai penjualan dan juga bagaimana pendataan ketika kita sudah menjual daripada obat golongan narkotika dan psikotropika. Berikutnya adalah pesaing langsung dan pesaing tidak langsung, di mana pesaing langsung meningkat dan pesaing tidak langsung seperti toko-toko modern yang menjual obat-obat bebas juga meningkat. Berikutnya permintaan konsumen. Menurut survei Nielsen, produk OTC atau obat tanpa resep atau obat bebas itu meningkat penjualannya karena memang adanya peningkatan daripada semua medikasi. Berikutnya networking, kerjasama dengan dokter, klinik, fasilitas kesehatan lainnya menentukan bagaimana berjalannya apotek kami. Terakhir, supply chain, di mana fokus perhatian supply chain management produk diletakkan pada kelancaran aliran produk dari distributor ke apotek dan dari apotek ke customer. Untuk analisis keuangan, berikutnya akan dipresentasikan oleh Pak Nur Jayadi. Kepada Pak Nur, kami persilakan. Terima kasih Bu Ripka atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, itu terkait aspek keuangan. Di aspek keuangan ini sendiri akan dibahas dalam 3 tahap. Yang pertama itu dari sumber pendanaan, kemudian dari analisis investasi keuangan, kemudian analisis sensitivitas. Untuk sumber pendanaannya sendiri, apotek RN24 ini menggunakan modal sendiri itu yaitu sebesar 75% dan pinjaman atau utang dari bank itu sebesar 25%. Di mana total investasi dalam menjalankan apotek RN24 ini sebesar 400 juta, jadi modal sendirinya sebesar 300 juta dan pinjaman melalui pinjaman ke bank sebesar 100 juta. Di mana bunga pinjaman itu sebesar 6% dan untuk tingkat return investasi yang diharapkan itu sebesar 10% dan pajak 10% sehingga didapatkan WACC atau COC sebesar 8,85%. Untuk analisis investasi keuangan ini akan dilihat memerlukan analisis dari proyeksi laba rugi atau income statement, kemudian proyeksi arus kas atau cash flow, dan dilihat dari kelayakan investasi keuangan. Untuk proyeksi laba rugi ini bisa kita lihat di slide, di mana penjualan per tahunnya ini diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 10% per tahunnya. Dan untuk harga pokok penjualannya itu sebesar 75% dari penjualan. Dan ini untuk biaya pegawai ini adalah biaya tetap yang dikeluarkan oleh apotek RN24 dan biaya operasionalnya. Untuk penyusutan sendiri ini diasumsikan peralatan dan bangunan dan sebagainya itu diasumsikan melalui penyusutan umur ekonomisnya selama 5 tahun. Jadi didapatkan penyusutannya sebesar 27 juta ya, 734.000. Oke, untuk dari proyeksi arus kas atau cash flow, di sini kita lihat selama 5 tahun ya, bisa kita lihat di mana cash flow pertama di tahun pertama itu sebesar sekitar 54 juta, tahun kedua 100 juta, dan tahun ketiga sekitar 151 juta, dan tahun keempat 207 juta, dan tahun kelima sekitar 268, sehingga
kumulatifnya sejumlah sekitar 782.222.737. Untuk kelayakan investasi keuangan sendiri, kita lihat dari aspek payback period atau PP, kemudian dari net present value NPV, kemudian portability index atau PI, dan internal rate of return atau IRR. Untuk di payback period sendiri ini didapatkan nilai sebesar 3,45. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha Apotek RN24 dapat mengembalikan investasinya dalam waktu 3 tahun, 5 bulan, 12 hari. Sehingga untuk usaha Apotek RN24 ini dikatakan layak ya untuk dilihat dari payback period, karena dia dapat mengambilkan investasinya kurang dari umur ekonomis usahanya. Sedangkan dari net present value didapatkan nilai sebesar 975.569.759 rupiah, sehingga ini berarti Apotek RN24 ini bisa menghasilkan keuntungan sebesar itu tadi selama umur ekonomisnya itu 5 tahun. Sedangkan untuk profitability index-nya atau PI itu didapatkan sebesar 1,44, sehingga investasi usaha Apotek RN24 ini dapat dikatakan layak ya, karena profitability index-nya itu lebih besar dari 1. Sedangkan untuk IRR-nya itu didapatkan nilai sebesar 20,93%, dan ini lebih besar dari tingkat suku bunga WACC-nya ya, yaitu sebesar 8,85%. Sehingga Apotek RN24 ini dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan mendepositkan uang kita ini di bank dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Untuk analisis sensitivitas, kita akan lihat dari 3 aspek ya. Ini yang mungkin yang sangat signifikan ya akan terjadi yang mempengaruhi dalam berjalannya usaha Apotek RN24. Yaitu yang pertama itu terjadinya penurunan penjualan, yang kedua itu terjadinya kenaikan harga pokok penjualan atau HPP, dan yang ketiga itu terjadinya kenaikan biaya operasional. Yang pertama kita lihat dari penurunan penjualan. Mungkin kita lihat di sini terjadinya penurunan penjualan dari 4% sampai 8%. Di mana ketika terjadi penurunan di 4%, ini tidak mempengaruhi terhadap kelayakan investasi ini ya, investasi RN24 ini. Namun ketika terjadinya penurunan penjualan 5% sampai 7%, itu berpengaruh terhadap kelayakan investasi, karena PI dan IR-nya menjadi tidak layak ya, karena di bawah standar. Namun untuk di 8% terjadinya penurunan penjualan 8%, ini sangat tidak layak karena PP, PI dan IR-nya sudah di bawah batas kelayakan. Jadi kalau untuk amannya ya menjalankan RN24 ini berarti penjualannya itu terjadi penurunan sebesar 4%. Untuk kenaikan harga pokok penjualan sendiri, ini kita lihat terjadinya kenaikan harga pokok 1-5% ya, dimana ketika terjadi kenaikan harga pokok penjualan di 1-2%, ini tidak akan pengaruh terhadap kelayakan investasi. Namun ketika kenaikan harga pokok penjualan di 3% dan 4%, ini berpengaruh terhadap kelayakan investasi karena PI dan IR menjadi tidak layak. Sedangkan ketika terjadi naik 5%, maka investasi ini benar-benar tidak layak ya, karena PP, PI, dan IR-nya sudah tidak layak. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi Apotek RN24 ini dalam kondisi aman terjadi kenaikan harga pokok penjualannya itu sebesar 2%. Namun ketika terjadi sebesar 5%, investasi sudah tidak layak dijalankan. Untuk kenaikan biaya operasional, ini kita lihat dari 26% sampai 38% gitu ya. Jadi ketika terjadi kenaikan biaya operasional sekitar 26 sampai 27%, ini tidak mempengaruhi ya terhadap kelayakan, karena semuanya masih dalam kondisi layak, PP dan PI dan IR-nya. Namun ketika biaya operasional naik yaitu sebesar 28 sampai 37%, ini berpengaruh terhadap ya PI dan IR-nya menjadi tidak layak. Namun ketika naik 38%, investasi ini benar-benar tidak layak karena PP, PI dan IR-nya sudah tidak layak. Jadi dapat disimpulkan bahwa
kondisi aman ketika terjadinya biaya operasional itu adalah terjadi naik sampai maksimalnya 27% ya. Namun ketika kenaikan lebih dari itu, bisa investasi ini tidak layak dijalankan ya, sekitar 38%. Jadi untuk kesimpulannya, dari paparan dari kami tadi semuanya, bahwa dilihat dari aspek analisis pasar dan pemasaran dapat dikatakan layak ya, ini karena masih memiliki peluang pasar yang cukup tinggi atau luas, karena ditambah lagi didukung dengan meningkatnya SUAM mitigasi setelah pandemi ini ya. Terus dari aspek teknik, teknologi, terus analisis manajemen dan SDM dan analisis eksternal, ini juga sangat mendukung untuk dijalankannya usaha apotek RN24 ini. Dan untuk aspek keuangan tadi juga bisa kita lihat sangat layak juga ya, dengan catatan bahwa penurunan penjualan tidak melebihi sampai 8%, dan untuk kenaikan harga pokok penjualan juga tidak melebihi 5%, dan kenaikan biaya operasionalnya juga tidak melebihi sebesar 38%, sehingga apotek RN24 ini bisa kita jalankan mudah-mudahan di tahun 2023 nanti. Demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait perencanaan bisnis apotek RN24, dan saya tadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.